Guys, jumpa lagi di channel gua Omon Saham, guys. Nah, di video kali ini gua mau share ke kalian ya kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan oleh investor saham pemula. Termasuk gua dulu ya, guys ya. Gua dulu waktu awal-awal investasi saham itu melakukan kesalahan ini berkali-kali, guys. Nah, kesalahan yang pertama itu, guys, adalah tidak adanya analisa atau tidak mempunyai dasar pengetahuan analisa, jadi hanya asal beli aja gitu. Nah, guys, kalau pemula itu biasanya yang dipikirin pertama itu adalah pokoknya harus punya saham gitu. Setelah bikin account saham, setelah bikin rekening RDI, biasanya langsung buru-buru pengennya itu udah aja beli saham gitu. Dengan pemikiran bahwa harapannya dengan asal-asalan berinvestasi di pasar saham itu harganya tetap akan naik. Guys, sebelum lebih lanjut, aku kasih lihat sesuatu, guys, ke kalian, guys. Ini studi kasus ya, guys ya, di salah satu saham. Ini adalah di PTBA, guys ya, di Bukit Asam. Kita bisa lihat, guys, harganya itu tidak sama terus, guys. Jadi saham itu naik turun, guys, harganya, guys. Nah, kalau kalian pemula dan kalian tidak mengerti kenapa ini harganya naik, kenapa harganya turun, kenapa ini bisa di bawah, kenapa bisa di atas, otomatis kalian bisa beli PTBA ini di harga 4.000, lalu kalian bisa menjualnya di harga 2.750. Otomatis kalian akan menderita kerugian yang lumayan besar. Nah, ini kalau kalian sudah cukup lama di pasar saham, kalian akan mengerti ini ketika harga tinggi ini ada apa. Ini adalah ketika dia mau bagi dividen, guys. Sesudah dia bagi dividen dengan laporan keuangan dia di 2023 yang turun drastis dibandingkan dengan 2022, otomatis para investor dan para trader itu tidak ada yang mau atau banyak yang meninggalkan saham ini. Karena di pertengahan 2023 itu sudah membagikan dividen yang lumayan besar ya. Waktu itu sekitar 1091 sekian ya. Returnnya itu sekitar 30%, guys. Nah, sesudah itu harganya terus terkoreksi ke bawah. Nah, kalau pemula kalian hanya membeli saja tanpa mengetahui dasar analisa fundamental ataupun teknikal, maka bisa-bisa kalian terjebak di harga pucuk ini lalu menjualnya di harga bawah. Yang terjadi kemudian sering sekali para pemula ini ujung-ujungnya adalah menyerah, frustasi, dan akhirnya menjual semua sahamnya dan berhenti dari pasar saham. Akhirnya tujuan awal untuk mendapatkan keuntungan itu tidak tercapai, malah justru yang terjadi adalah loss yang lumayan besar. Nah, ini kalian jangan lakukan hal seperti ini ya, guys ya. Jadi di pasar saham itu kita harus mempelajari dulu cara membaca laporan keuangan, ya, cara menganalisa laporan keuangan. Nah, untuk kedepannya konten-konten di channel ini akan mengajarkan ke kalian bagaimana membaca laporan keuangan dan bagaimana caranya agar kalian tidak asal membeli saham ya, guys ya. Untuk itu kalian tolong bantu subscribe dulu ya, guys ya. Kesalahan kedua yang sering dilakukan oleh investor saham pemula itu adalah buru-buru, guys. Contoh buru-buru gimana? Ya, ini contohnya, guys. Kita ambil studi kasus pada saham Arnani, guys. Dulu waktu aku masih awal-awal juga sering banget kayak gitu, guys. Jadi beli di harga 6.665, turun sedikit
buru-buru dijual, ya kan? Atau bahkan belinya sudah bagus di harga paling bawah 650, tapi baru naik 665 udah langsung dijual. Otomatis untungnya sangat tipis guys. Padahal ternyata dalam waktu hanya selang 21 sampai dengan ini 28, hanya 7 hari saja Arna itu bergerak dari harga 650 ke harga 720. Tapi karena kita tergesa-gesa, buru-buru, lihat untung dikit langsung dijual, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Padahal sebenarnya harusnya ketika udah berhasil mendapatkan harga di harga 650, langkah selanjutnya adalah menunggu sampai harganya itu kemahalan guys. Jadi di pasar saham itu kita harus tahu kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Untuk mengetahui kapan waktunya beli dan kapan waktunya jual itu, kalian harus follow channel ini guys, karena di konten-konten selanjutnya aku akan ngajarin kalian gimana caranya waktunya beli kapan dan waktunya jual kapan guys, sehingga kalian tidak perlu buru-buru ya, karena kalian nanti akan paham kenapa harganya bisa turun ini, kenapa harganya bisa naik guys ya. Aku spill sedikit guys. Jadi kenapa dia harganya bisa naik? Karena ini saham Arna ini adalah historisnya selalu akan bagi dividen di bulan Maret guys, di pertengahan Maret. Otomatis ketika menjelang Maret seperti ini, investor akan berbondong-bondong masuk untuk membeli saham Arna dengan harapan mereka akan mendapatkan dividen di bulan Maret guys. Kenapa harganya bisa turun sampai 650? Ini bisa jadi adalah karena banyak orang yang pegang saham Arna, mereka tahu bahwa Arna akan bagi dividen. Jadi mereka sengaja menurunkan harganya di level paling bawah dengan cara distribusi barang, atau mungkin dia menciptakan berita-berita negatif sehingga orang-orang panik, akhirnya dia bisa mengkoleksi guys. Jadi saham itu turun atau naik itu semuanya ada sebab-sebabnya guys. Kalian harus tahu sebab-sebabnya itu. Nah inilah yang investor pemula seringkali nggak ngerti, bahwa saham itu naik turunnya itu semua ada sebab-sebabnya guys. Ya, jadi itu guys kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula itu, yaitu guys. Jadi hanya asal beli, nggak ngerti apa yang dia beli, pokoknya asal beli aja. Padahal bapak investor Indonesia atau investor terkenal dari Indonesia ya, yang sudah sangat sukses di pasar saham, yaitu Lo Keng Hong, itu sering berpesan jangan beli kucing dalam karung. Artinya apa? Artinya jangan pernah membeli saham yang kita tidak tahu dasar-dasarnya gitu. Yang kedua, buru-buru tadi ya, buru-buru pengen cepat-cepat untung, atau buru-buru panik rugi dikit udah langsung jual, ya otomatis aset kalian makin lama akan makin kecil kalau kalian seperti itu caranya. Ya mungkin itu dulu ya guys konten kali ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalam.